kita mencoba mencocokkan why yang ada di diri kita yang hanya diri kita yang paling tahu dengan why yang ada di suatu perusahaan. Apalagi teman-teman yang lagi menjalani let's say quarter life crisis ya, usia 20 sampai 30 itu biasanya agak rentan tuh, apalagi 25 gitu. Dan secara psikologis memang perkembangan karir di usia ini adalah tahapnya eksplorasi. Jadi teman-teman eksplorasi, cari yang paling cocok, paling sesuai sehingga teman-teman nanti memantapkan diri bahwa ini gue banget tuh ini nih. Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu kembali dengan saya Suharyanto Putra di YouTube channel saya Suharyanto Putra yang bakal ngupas soal dunia HR, karir, pengembangan diri, kepemimpinan, dan juga pendidikan, dan juga ice breaking. Banyak juga konten yang ada di sana. Nah, kali ini saya nggak sendirian. Seperti konten-konten saya yang lain, hari ini saya ngajak teman saya, seorang pakar self-development juga. Ada Mas Angga Julian. Ini siapa nanti aku nggak usah jelasin dulu, nanti biar beliau yang menjelaskan. Tapi ini spesial buat teman-teman semua yang pengen belajar dari Mas Angga, dan nantinya juga ini bisa diaplikasikan sih dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia karirnya teman-teman. Bagi teman-teman yang memang lagi menyiapkan karir, hari ini kita akan berbicara satu topik yang menarik banget, yang pasti bisa dikulik dari cerita dan pengalamannya Mas Angga. Nah, tanpa memperpanjang waktu, aku pengen ngasih kesempatan ke Mas Angga supaya teman-teman di sana juga kenal siapa Mas Angga. Silakan Mas Angga. Oke, selamat pagi, selamat siang semuanya. Nama saya Angga Julian. Dalam hal karir, sejak awal saya adalah orang yang paling suka mengembara dan paling suka tersesat. Kenapa seperti itu? Karena saya adalah lulusan teknik elektro yang ternyata pada akhirnya karir saya jauh tersesat dari jurusan teknik elektro tersebut. Jadi pada awalnya di karir saya memang sebagai engineer sesuai dengan jurusan saya, namun pada akhirnya jalan Tuhan menjauhkan saya dari teknik-teknikan tersebut sehingga saya seperti orang psikologi. Dengan saya terjun di bidang training sejak 2014 sampai sekarang, walaupun saya tidak ada basic psikologi, memang pada dasarnya people development adalah bidang karir yang saya yakini itu akhirnya saya jatuh suka di dalam perjalanannya. So far dalam karir saya, sehari-harinya adalah tentang mengajar dan juga tentang belajar. Jadi ketika Mas Suhar mengajak saya untuk bisa masuk ke podcastnya Mas Suhar, sharing-sharing dengan teman-teman terkait karir dan lain-lain, saya sangat happy sekali. Tapi mudah-mudahan mungkin beberapa cerita saya yang isinya lebih banyak terkait tadi mengembara dan kesasar, itu bisa jadi ada pembelajaran positifnya buat teman-teman, tapi jangan sampai membuat teman-teman ikut tersesat. Seperti itu aja mungkin Mas Suhar perkenalan singkatnya. Thank you Mas Angga, menarik nih, dari perkenalan pertama aja udah menarik banget. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman tahu ya, di konten saya sebelumnya kemarin juga saya ngasih tips untuk gimana memulai karir ya yang tidak sesuai dengan jurusan. Nah ini bukti nyata nih, ada Mas Angga di sini, dan tadi Mas Angga cerita bahwa backgroundnya teknik gitu ya, teknik elektro ya kalau nggak Mas Angga, terus akhirnya berkecimpung di dunia training, di dunia people development, yang which is sebenarnya kalau di sebuah perusahaan itu part of HR sebenarnya ya, atau bagian pengembangan karyawan lah gitu. Dan menarik banget, yang pastinya nanti teman-teman bisa kulik, oh bisa ya ternyata dari orang teknik nyemplung ke orang HR gitu. Nah, mungkin teman-teman di sana juga lagi sekarang berefleksi ya bahwa oke, sekarang jurusan gue apa, dan gue ternyata pengen memulai sebuah bidang yang sebenarnya mungkin bisa dibilang agak menjauh dari jurusannya. Nah gak usah khawatir, nah ini nanti kita akan bicarakan dengan Mas Angga, dan nanti teman-teman bisa dapat poinnya apa sih yang memang harus dilakukan supaya teman-teman nanti ke depannya ketika memang berkarir itu benar-benar udah align dari awal gitu ya Mas Angga. Mas Angga tadi cerita ya udah mulai karir terjun di people development gitu. Boleh dikulik gak sebenarnya sejauh ini udah berapa tahun berkarir dan dari mana aja gitu, kemana aja, dan kira-kira ada pembelajaran atau turning point dalam karirnya yang akhirnya membuat Mas Angga jadi seperti sekarang nggak? Oke, thank you Mas Suhar. Jadi terkait proses perjalanan mengembara, ketika saya lulus di teknik elektro di akhir tahun 2012, saya memulai karir saya kebetulan pada hari kiamat Mas Suhar.
Jadi di tanggal 12 Oh, ya. oke. Itu padahal bukan di hari Senin, tapi saya disuruh masuknya di hari Rabu ya. Entah cocokologi atau apa ya, saya dapat tanggal cantik seperti itu. Mungkin kalau sekarang zamannya flash sale ya, kalau tanggal kembar seperti itu. Jadi di 2012 saya mengawali karir sesuai dengan jurusan saya di engineer di salah satu perusahaan internet service provider, salah satu ISP terbesar di Indonesia. Namun hanya berjalan 2 tahun, saya mengalami bulan madu yang related dengan jurusan saya. Di awal 2014 saya akhirnya nekat lompat ke dunia training. Saya mengiyakan tawaran mutasi dari trainer manager saya ketika itu. Modal saya sebenarnya cuma satu, keinginan belajar gitu, karena sepertinya mengajar dan belajar itu panggilan hati pada saat itu. Jadi saya di dunia training sejak 2014 tersebut sampai sekarang, dan mudah-mudahan sampai ke depannya karir saya memang saya sudah niatkan akan semakin menggeluti di bidang ini. Lalu kurang lebih karir saya di internet service provider itu hampir 10 tahun sampai di awal tahun ini. Lalu proses pengembaraan saya setelah tadinya dari bidang engineer ke bidang training, akhirnya saya menjalani proses pengembaraan yang berikutnya ketika saya memutuskan resign setelah hampir 10 tahun berkarir di sana, dan saya masuk ke dunia startup ya. Waktu itu jujur Mas Suhar, ya saya bukannya titipan sponsor dari Mas Suhar, tapi ketika waktu itu saya pindah dari corporate ke startup, saya menonton 1-2 video dari channel YouTube-nya Mas Suhar terkait perbedaan startup dan corporate ya, untuk bisa beradaptasi. Di startup saya kurang lebih hanya bertahan 4 bulan. Lalu pada akhirnya saya masuk lagi ke corporate sebagai corporate trainer lagi di salah satu perusahaan logistik terbesar di Indonesia. Seperti itu Mas Suhar. Jadi hampir 10 tahun di bidang telekomunikasi, 4 bulan nyicipin di startup, dan pada akhirnya agak cukup merasa bukan di bidangnya, bukan di tempat saya sesungguhnya, dan pada akhirnya kembali lagi. Dan sepertinya saya nyamannya menjadi seorang corporate trainer, bukan di startup. Seperti itu, Mas Suhar. Oke, thank you Mas Angga. Nah, menarik ya. Jadi udah 10 tahun di sebuah perusahaan sebagai seorang trainer. Dan tadi satu hal yang menarik dari Mas Angga adalah Mas Angga bilang bahwa panggilan hidupnya dia, bukan ya, ya mungkin bisa jadi panggilan hidup lah, belajar dan mengajar gitu. Dan memang itu menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Nah, akhirnya pindah ke startup yang which is sebenarnya kalau dibilang sekarang banyak banget dunia startup ya. Nah, apakah cocok apa enggak, apakah align apa enggak, aku nggak tahu. Tadi Mas Angga kalau boleh tahu di startup waktu itu bidangnya tetap ngajar juga nggak? As a title itu tetap sebagai trainer untuk belajar dan mengajar, tapi memang secara environment dan juga kebutuhan needs di sana nampaknya belum inline dengan panggilan hati belajar dan mengajar tersebut. Seperti itu maksudnya. Maksudnya intensitas untuk belajar dan mengajarnya itu lebih kecil dibandingin yang lainnya? Jauh lebih kecil. Oh, I see. Daripada sebagai corporate trainer selama ini. Betul. Oke, thank you Mas Angga, cerita yang menarik ya. Nah, ngomong-ngomong soal startup, nanti aku nggak usah ngomong panjang ya, silahkan nanti ditonton di konten-konten yang lain karena memang udah banyak banget. Tapi memang yang perlu teman-teman sadari bahwa aku udah mention ya bahwa salah satu yang perbedaannya kalau di startup kan teman-teman bayangannya masih perusahaan awal, rintisan, masih kecil gitu. Jadi memang nggak ada kata-kata yang let's say misalkan ideal banget gitu. Misalkan aku sebagai corporate trainer atau sebagai trainer, berarti gue harus ngajar doang gitu. Nah kadang-kadang tuh banyak gitu ya hal-hal lain yang di luar itu yang harus kita kerjain karena memang dari awal sistemnya belum ada gitu. Justru ada hadirnya kita adalah pengen ngebuat sistem itu supaya nanti ketika udah growing, udah menuju semi corporate nanti udah rapi. Tapi nggak apa-apa, balik lagi ini sesuai dengan preferensi masing-masing. Jadi teman-teman yang mendengarkan nggak ada salahnya di corporate, nggak ada salahnya di startup, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
Nah, akhirnya Mas Angga ke corporate finance dan di sini kayaknya kayak menemukan jiwanya lagi ya karena day to day-nya mungkin belajar dan mengajar gitu. Nah, dari perjalanan karir ini ya Mas sampai sekarang mungkin udah belasan tahun Mas Angga gitu ya. Kira-kira nih gitu ada hal yang akhirnya bisa diambil nggak dari cerita perjalanan tadi yang akhirnya membuat Mas Angga pengen berbagi nih di hari ini ke teman-teman? Sebenarnya setelah saya merefleksi lagi di kurang lebih 10 tahun karir saya dan khususnya di saat pengalaman kemarin dalam waktu 6 bulan saya mengalami resign 2 kali. Saya mendapat lagi-lagi the calling ya untuk bisa bagi saya pengalaman itu kan seperti yang pepatah sering bilang adalah guru paling berharga ya Mas ya buat kita. Nah, rasanya ketika kita punya experience yang itu cukup berarti dalam hidup kita, itu menjadi pelajaran yang akan sangat mahal sebenarnya bagi diri kita sendiri. Makanya bagi saya ketika ada pembelajaran yang cukup mendalam seperti itu, pengen banget saya bisa sharing ke banyak orang gitu. Untuk apa? Pengalamannya itu hanya sekedar menjadi cerita, tapi pembelajarannya itu yang mungkin bisa diambil insight-nya gitu. Jadi setelah saya pada akhirnya mengalami banyak perubahan drastis, kalau saya menceritakannya bagaikan roller coaster dari corporate ke startup, lalu saya berusaha survive di 4 bulan tersebut, lalu balik lagi menjadi alhamdulillahnya berjodoh dengan corporate yang pada akhirnya saya kembali naik lagi. Bagi saya banyak sisi positif dan negatif yang saya bisa capture dalam beberapa bulan tersebut. Dan kebetulan saya juga ketemu dengan buku ini, ya, buku Start With Why, yang mungkin selama ini sudah sering menjadi bestseller, banyak orang juga yang sudah baca bukunya dan lain-lain. Tapi bagi saya kehadiran buku ini yang kebetulan adalah hadiah ulang tahun dari istri saya, bagi saya ini bukan suatu kebetulan gitu. Mengalami proses resign 2 kali, lalu setelahnya saya mendapatkan buku ini, bagi saya tidak ada yang kebetulan yang diberikan oleh Tuhan pada hidup kita. Pada akhirnya saya merasakan semua pembelajaran itu ada benang merahnya. Bahwasannya dalam hidup tidak melulu tentang apa yang kita lihat, tidak melulu tentang apa yang kita dengar, apa yang itu terlihat baik, apa itu yang terlihat kurang baik bagi kita, apa yang pada akhirnya sesuai dengan ekspektasi, apa yang pada akhirnya jatuhnya menjadi mengecewakan buat kita. Seringkali kan kita dalam hidup terlalu banyak kita terjebak dengan segala hal yang kasat mata. Ketika ada suatu kondisi, kita hanya menangkap dasarnya saja, tampak luarnya saja. Ini mengecewakan untuk saya, kita jadi down. Ini membuat saya happy, membuat kita jadi mood booster kembali. Tapi yang paling mendasar ternyata dan yang paling fundamental buat kita sebenarnya adalah why, mengapanya gitu. Jadi setiap kondisi, walaupun ada perasaan yang menjadi reaksi kita akan kondisi tersebut, tapi jangan sampai kita berkecimpung lama untuk kita memaknai perasaan tersebut. Tapi yang lebih baik kita explore adalah makna dari why-nya, dari mengapanya. Ketika ada suatu kondisi, oke, kita ambil waktu sebentar, 5 menit, 10 menit, untuk kita bisa accept, ya, kita bisa menerima kondisi tersebut dengan apapun perasaan kita. Tapi setelah 10 menit itu berlalu, coba kita gali lagi lebih dalam. Ada apa nih pembelajarannya dari kondisi tersebut? Dan di poin inilah seharusnya yang menjadi pola berpikir kita dalam menghadapi segala kondisi. Makanya saya punya brandingan yang mulai sekarang saya mau coba tampilkan saya di dunia profesional, yaitu trainer MBA, Mas Suhar. Jadi bukan Master of Business, tapi mengapa, bagaimana, dan apa. Jadi sesuai dengan Simon Sinek sebutkan di Start With Why ini, penting untuk kita bisa punya pola berpikir atau pola menanggapi hidup itu dengan mengapa, bagaimana, dan apa. Jadi kadang-kadang memang benar banget ya, kita itu ngelihat sesuatu dari apa yang kita lihat ya.
tersirat atau yang kasat mata kita lihat, tapi sebenarnya behind itu kan sebenarnya hal yang penting gitu ya, dan memang mendasar. Dan tadi Mas Angga juga bilang bahwa ketika memang kita mengalami sesuatu, kita tadi bukan berarti kita nggak denial, tapi kita boleh ketika kita kecewa, ketika kita sedih, ketika kita misalkan merasa tidak adil gitu, kita boleh kok untuk meng-accept itu ya. Kita udah realize bahwa oke, gue lagi kecewa nih, tapi tadi ada pesan Mas Angga bahwa jangan terlalu dalam kekecewaan itu, tapi mencoba untuk tadi bertanya gitu. Ada pembelajaran apa sih? Mengapa sih ini? Mengapanya itu tadi kalau bahasa Mas Angga kan nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya udah grand design Tuhan, ada maksud yang memang Tuhan udah titipkan atau kasih ke kita lewat semua proses yang kita alamin gitu ya. Sehingga kita jadi lebih punya mindset yang lebih luas ya dalam memandang hidup. Nah, Mas Angga, menariknya lagi adalah aku pengen nanya nih gitu ya, bahwa tadi roller coaster gitu ya, akhirnya dalam 6 bulan itu kayak mencoba di 2 perusahaan gitu ya. Terus akhirnya tadi baca buku itu dan akhirnya mengembalikan lagi why-nya Mas Angga gitu ya. Sehingga ketemulah sama jodohnya yang sekarang gitu ya. Boleh dielaborasi lebih nggak Mas? Supaya teman-teman tuh dapat nih sebenarnya buku itu tuh tentang apa sih, dan nanti kita akan larikan ke pengalamannya Mas Angga yang udah Mas Angga lakukan. Terkait buku ini, mungkin saya tidak akan menceritakan terlalu banyak isinya, karena bagi saya sebelumnya saya sering membaca ringkasan buku ini ya dari literasi yang ada dari YouTube ataupun dari berbagai artikel. Saya sudah mempelajari intisari dari buku ini sebelumnya, tapi itu tidak ada influence yang cukup berarti sebenarnya ketika dulu saya hanya mendapatkan intisarinya saja. Buat teman-teman, saya sarankan buku ini adalah buku yang benar-benar harus dibaca halaman per halamannya untuk memang teman-teman mengetahui apa kehebatan buku ini. Nah, yang saya mau akan sedikit bocorin dari buku ini adalah sesuatu yang tanpa perlu membaca buku ini pun kita akan sangat merasa familiar dengan kondisi tersebut, yaitu tentang fenomena Apple, Mas Suhar. Jadi kalau kita lihat Apple. Apple itu kan, Mas Suhar, fans setianya Apple atau Android setia nih, Mas? Honestly speaking, sekarang memang lagi coba pakai produknya Apple. Oke, baru menjadi newbie untuk masuk ke fans setianya Apple ya, Mas Suhar? Nggak fans setia sih sebenarnya. Lagi mencoba aja sebenarnya. Mencoba ya, tapi biasanya kalau yang udah mencoba ke Apple, biasanya dia akan punya ikatan kuat ke depannya, Mas. Nanti ya, mungkin kita akan coba ngecek lagi tahun depan Mas Suhar kira-kira masuk ke kategori ini apa enggak ya, Mas ya? Boleh. Oke, saya lanjut lagi. Jadi di sangat berbeda dibandingkan semua strategi yang dilakukan oleh kompetitornya. Dan itu bukan hanya terjadi baru-baru ini, tapi sudah sejak awal perusahaan ini didirikan. Yaitu Steve Jobs dengan Apple-nya itu, dia dari awal menguatkan identitas perusahaan ini. Di mana perusahaan Apple itu identitasnya bukan terkait produk. Jadi kalau kita tanya Dell, HP, itu perusahaan apa? Komputer. Samsung, itu perusahaan apa? Mungkin kita bisa sebut handphone. Tapi ketika kita ditanya, Apple perusahaan apa? Mungkin kita pun akan bingung untuk menjawabnya secara cepat. Apple perusahaan apa ya? Dibilang perusahaan handphone, banyak juga selain handphone, produknya selain handphone yang laku. Kalau dibilang perusahaan teknologi, kayaknya kurang pas juga gitu. Nah, itu unik yang pertama. Identitasnya bukan tentang produknya.
Jadi Steve Jobs itu identitasnya Apple itu adalah lambang dari penentang kemapanan atau status quo. Jadi pada masanya Apple berdiri, komputer itu identik dengan Microsoft. PC itu identik dengan komputer besar yang statis yang hanya digunakan oleh orang-orang kantoran yang berdasi memakai jas. Nah, ketika dia bilang Apple itu hadir untuk menentang status quo, dia ciptakan komputer Apple yang pertama yang tujuannya itu bukan untuk orang kantoran dengan Microsoft tersebut. Tapi di iklannya dia tampilkan yang membawa komputer Apple tersebut adalah orang yang pakai celana pendek, pakai kaos, bisa bekerja dari mana saja, gitu. Jadi bahkan secara jelas di iklannya dia sampaikan ini adalah Mac, bukan Microsoft, bukan PC, gitu. Nah, itu juga yang selalu konsisten dia lakukan ketika dia melaunching iPod dan iTunes. Dia bukan bergerak di bidang musik sebelumnya, tapi dia ingin menentang kemapanan pemain di bisnis musik. Sehingga dia coba keluarkan produk yang related dengan musik dan pada akhirnya berhasil. Dia bisa mengambil market di bidang musik tersebut. Begitupun sampai sekarang eranya smartphone dengan berbagai iPhone-nya, lalu MacBook, dan sekarang nyampe ke Apple Watch dan lain-lain. Jadi bukan tentang beragam produk dan inovasi-inovasi yang ada di setiap produknya, tapi identitas Apple mengenai menentang status kemapanan itu yang membuat banyak fansnya setia Apple merasa kok kayak punya panggilan hati ya ketika saya melihat Apple. Jadi ngerasa satu identitas, Mas. Mungkin kalau kita sama-sama orang Jawa, ketika kita lagi merantau ketemu di pulau seberang, kita baru kenal sebentar tapi kita ngerasa kita engage. Kita bisa open satu sama lain. Karena apa? Hanya ada kesamaan di konteks kita sama-sama orang Jawa misalkan. Kita sama-sama orang Indonesia. Ketika kita merantau ke luar negeri, kok ketika kita ketemu sesama orang Indonesia, kita ngerasa kayak engage di dalam hati. Padahal kenal aja baru. Itu yang ternyata membuat fans setia Apple, kenapa setiap tahunnya dia selalu effort luar biasa, ngumpulin uang, nabung sejak sekarang, untuk tahun depan siap-siap ada produk Apple terbaru yang kita aja nggak tahu bentukannya seperti apa, tapi dari tahun ini kita udah nabung untuk kita bisa effort membelinya. Ketika produknya launching, kita rela antri untuk ikutan pre-order. Dapat barangnya bahkan sebulan setelah pre-order bisa jadi. Nah, itu begitu anomalinya, pengorbanan menabung sejak jauh hari, antri pre-order, rela menunggu produk itu agak lama sampainya ke kita, itu sebuah anomali. Kok rela ya market melakukan hal seperti itu? Padahal tidak ada promo-promo yang agak berlebihan mungkin seperti kompetitor, tapi identitas atau why yang Apple tampilkan itu yang pada akhirnya menyentuh bagian terdalamnya dari sisi para marketnya tersebut, gitu. Kalau kita tanya mungkin ke orang-orang kenapa beli iPhone tiap tahun sih ganti-ganti, security-nya bagus, adanya improvement terus, lalu awet, tahan lama emang produknya Apple. Mungkin hal-hal seperti itu bisa jadi ya hanya jawaban verbal saja. Tapi sebenarnya jawaban sebenarnya itu sebenarnya ya engagement dalam hatinya yang mungkin sulit disampaikan secara langsung. Seperti itu Mas Suhar. Jadi begitu luar biasanya ternyata ketika kita memiliki why yang kuat, itu tuh menjadi suatu faktor kesuksesan yang sangat fundamental sebenarnya dari segala kasat mata yang melulu tentang apanya saja, seperti itu. Oke. Kalau mau tahu lebih dalamnya itu Baca wajib bukunya. langsung beli buku ini dan benar-benar baca halaman per halaman. Iya. Oke. Dan memang Apple tuh dikupas di situ ya, Mas Angga, analoginya ya dengan tadi Steve Jobs bikin punya wayang kuat gitu ya,
Why-nya itu adalah menentang status quo tadi ya Mas ya. Betul. Sehingga semua orang yang memang punya values atau mungkin punya calling yang sama menantang status quo, kayaknya ini gue banget nih gitu ya. Betul. Oke. Nah, pasti banyak sekali nih selain Apple di sana di buku itu, nanti teman-teman juga bisa langsung baca ya, dan diresapi halaman per halaman kata Mas Angga. Oke, nah hari ini sebelum teman-teman membeli dan membaca bukunya gitu, nanti ini juga pembelajaran yang didapatkan oleh Mas Angga dari baca buku itu, terus nanti akan di-share ke teman-teman. Salah satunya memang gitu ya, kalau tadi why, mengapa, bagaimana, dan apa. Nah, mengapa, bagaimana, dan apa gitu boleh dikasih conclusion nggak sih Mas Angga, supaya teman-teman tuh kalau tadi udah ngomongin mengapa-mengapanya memang penting, bahwa calling itu penting, bahwa tadi kasih contoh bahwa sesama orang Jawa kayaknya punya kedekatan, punya engagement ya, mungkin karena memang punya kesamaan, di mana kesamaan itu bisa jadi kan yang ada dalam diri kita ya gitu, dari dalam diri kita. Nah, bukan kasih contoh, tapi coba dielaborate sedikit Mas tentang mengapa, bagaimana, apa gitu ya, itu korelasinya apa, boleh nggak? Oke, jadi gini Mas, balik lagi kepada terakhir tadi saya bahas mengenai ketika fans setia Apple ditanya, kenapa terus setia membeli produk Apple? Dia selalu punya beberapa alasan yang mungkin itu adalah hal yang mampu dia coba cari jawaban untuk setepat mungkin dia bisa menggambarkan alasan sesungguhnya, gitu ya Mas ya. Tadi saya sempat sampaikan seperti itu. Iya, Nah, betul. hal yang sedikit mungkin sangat mirip dengan tersebut ketika kita sudah menikah atau ketika kita memiliki pasangan. Ketika mungkin kita bertanya ke diri kita sendiri atau orang lain ada yang bertanya, kenapa Anda menikah dengan istri Anda? Mungkin sama seperti kita menjawab pertanyaan Apple tadi, mungkin kita nggak bisa langsung seketika punya jawaban pastinya. Padahal pertanyaannya harusnya terdengar sederhana. Ya, ketika kita sudah punya pasangan, kita ditanya, kenapa kita menikahi pasangan kita? Mudah dong harusnya. Gitu. Tapi entah kenapa ketika pertanyaan itu sampai ke kita seperti mencari susunan kata. Karena dia menemani saya dari nol. Karena dia punya punya banyak hal yang tidak saya miliki di diri saya. Atau bisa jadi karena dia punya banyak kemiripan dengan saya dan hal-hal lainnya. Tapi sebenarnya mungkin alasannya bukan itu. Alasannya adalah sesuatu yang kok saya bingung ya menjelaskan perasaan ini, alasan sebenarnya kok saya bingung ya. Nah, karena ternyata memang kalau kita coba lihat di penampang otak kita, Mas, bahwasannya memang otak manusia itu kan ada yang namanya sistem limbik dan juga neurocortex ya Mas, yang otak depan. Jadi otak depan itu yang tanggung jawabnya terkait salah satunya adalah bahasa. Sesuatu yang kasat mata kita nilai itu kaitannya dengan neurocortex. Tapi sesuatu yang lebih dalam lagi yang kaitannya dengan perasaan kita, value kita, itu adalah tanggung jawabnya sistem limbik. Jadi ketika tadi kita ngomongin mengapa, itu sebenarnya kita hal yang related dengan sistem limbik, bagian otak kita yang lebih dalam, sama seperti alasan kita menikah. Nah, sistem limbik itu yang punya jawaban kuat terkait perasaan kita untuk menikah tersebut, untuk memilih pasangan tersebut. Tapi memang sistem limbik ini punya kekurangan. Dia tidak mampu untuk memverbalkan semua perasaan, semua jawaban, semua alasan yang sistem limbik ini yakini. Nah, sehingga itu tadi, ketika kita hanya berbicara tentang apa, kita hanya berbicara melihat yang kasat mata, itu hanya tentang neurocortex kita yang hanya sekedar berbicara. Tapi kalau memang kita mau menyentuh bagian terdalam dari manusia,
yang mau related dengan kita memilih pasangan hidup, kita memilih perusahaan untuk tempat kita bekerja, kita mencoba mencari jati diri, bagian karir kita yang cocok yang mana, atau ketika kita ingin menyelesaikan masalah, yang paling penting adalah saat why itu benar-benar diterima oleh sistem limbic kita. Seperti itu, Mas. Nah, jadi Mas Angga nggak mau cerita kenapa akhirnya menikah dengan istrinya sekarang? Mau cerita itu tadi ya, tapi sistem limbing saya seperti kebingungan ya. Untuk mendeskripsikan dalam sebuah bahasa. Ya, betul. Ya. Mungkin kalau dibilang cinta itu buta ya, atau bisa juga quotes gitu sejenis, ya. Itu bisa jadi betul gitu ya. Karena sistem limbik itu dalam konteks buta dan tidak mampu berbicara karena memang dia bukan perannya untuk memverbalkan itu. Sehingga mungkin kalau dipaksa dilogikakan mungkin agak sedikit susah ya Mas gitu. Dan menariknya gini sih, ketika misalkan kita memilih sesuatu gitu ya, kadang-kadang kan ada yang anomali kan. Kita tahu bahwa misalkan contoh ya. Di saat kita misalkan ada di sebuah, waktu itu aku ikut Indonesia Mengajar lah gitu contoh ya. Sebelumnya kan aku udah kerja gitu di multinational company dan mungkin akhirnya meninggalkan dunia itu dan aku memilih untuk ke daerah terpencil gitu ya. Dan itu nggak ada sinyal, nggak ada listrik. Apakah dapat kemewahan? Enggak gitu ya. Enggak. Terus dapat duit? Enggak juga gitu. Tapi akhirnya gue happy gitu ya, gue bahagia di sana, bahkan berat badan gue bisa naik 10 kilo, bukan 10 kali lipat, 10 kilo dari awal gitu. Dan kayaknya nggak ada listrik kan waktu itu mungkin orang bayanginnya bisa hidup nggak ya? Betul. Tapi fan aja tuh gitu, nggak ada sinyal, fan aja, justru malah nggak ada godaan, nggak ada informasi yang terlalu banyak gitu, sehingga kita bisa menikmati setiap proses gitu. Bangun pagi, udara sejuk gitu ya, lihat pantai, lihat hijau-hijauan gitu, ngajar gitu, belajar bareng, main bareng sama anak-anak gitu ya, sama pemuda, sama warga desa gitu. Dan akhirnya banyak kebaikan yang gue bisa rasain di sana. Nah, inilah yang sebenarnya tadi ya Mas gitu, hal terdalam yang sebenarnya kalau dilogikakan agak-agak bagi sebagian orang mungkin nggak masuk akal gitu. Karena memang mungkin tadi gitu ya, why-nya, calling-nya, values-nya itu nggak nyambung gitu kan. Bukan nggak nyambung, mungkin agak jauh. Jadi memang akhirnya ngapain sih gitu kan gitu. Tapi kayak misalkan Mas Angga, ngapain sih nikah sama dia gitu. Ya bagi lo nggak masuk akal, bagi gue mah nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata gitu ya. Gitu. Oke. Nah, menarik. Nah, tadi kalau misalkan Mas, analoginya, Mas, diriku jadi keinget sesuatu. Tadi yang dibilang mungkin di logika orang lain ya, ketika kita melihat sesuatu di diri kita yang berbeda value, mungkin dia nggak habis pikir ya Mas ya. Nah, itu sebenarnya mirip juga dengan beberapa tahun lalu konteks yang disematkan kepada fans setia Apple, Mas. Jadi dulu ada salah satu tokoh di Amerika, dia menyebutkan fans setia Apple itu berupa seperti sekte sesat gitu. Jadi saking anehnya si fenomena Apple dan Steve Jobs beserta fans setia ini, dia bahkan menggambarkan itu seperti mereka itu adalah sekte. Steve Jobs itu dengan Apple-nya membangun sekte gitu. Nah, itu tadi karena kacamata orang lain tidak bisa melihat why yang sama-sama dilihat antar kedua belah pihak ini gitu. Jadi memang betul seperti yang Mas Suhar sampaikan, ketika orang lain melihatnya mungkin terdengar, Mas Suhar aneh banget, lagi merintis karir, tiba-tiba dia malah disconnected itu, dia malah pergi mencari segala kesusahan di daerah terpencil tersebut dalam misi Indonesia Mengajar tersebut gitu. Jadi teman-teman di sana juga sambil berefleksi juga ya. Mungkin nanti mungkin dari cerita tadi teman-teman berefleksi, oh iya ya gitu. Akhirnya aha momennya dapat, oh iya ya. Tadi gua aja juga sambil dengerin Mas Angga cerita juga jadi sambil berefleksi ya, mencoba untuk melihat ke belakang gitu ya sebenarnya. Oh oke gitu. Nah, dalam bahasa yang kita sering kalau aku gitu ya sering pakai adalah soal values gitu ya. Karena value itu ngomongin
sebuah belief gitu ya, sebuah belief kepercayaan yang memang kita pegangin dan akhirnya menjadi cara main kita lah. Kita hidup itu pakai values itu dimanapun kita berada, dan kadang-kadang memang nggak susah dijelaskan dengan kata-kata gitu ya, tapi ketika memang kita ngelakuin sesuatu dengan values itu tuh kita jadi orang yang benar-benar hidup gitu ya, benar-benar hidup, benar-benar perform dan bisa ngasih sesuatu, dan kita juga akhirnya happy gitu, dan kebalikannya gitu ya. Nah, sama seperti kita memilih pasangan ya, mungkin ada irisan-irisan values itu, ada irisan atau kesamaan why itu gitu, sehingga akhirnya udahlah nggak usah perlu orang lain tahu lah gitu ya, mungkin yang tahu antara kita aja gitu ya, antara suami dan istri gitu, sehingga itu yang menguatkan satu sama lain. Nah, menarik Mas Angga. Nah, Mas Angga kalau boleh dirangkum, nah MBA-nya Mas Angga sekarang nih kan udah refleksi banyak nih selama 10 tahun berkarir. Boleh diceritain nggak MBA-nya sekarang tuh apa sih? Saya mungkin tarik beberapa langkah mundur seperti gini, Mas. Ini bukan hanya pertanyaan Mas Suhar kepada saya, tapi mungkin juga pertanyaan beberapa rekan saya yang terkadang suka meminta pendapat saya terkait dalam memilih karir, ya. Terkadang kita suka bimbang ya Mas ya, ketika ada offering, ini baik nggak ya buat saya? Ketika kita meng-apply suatu perusahaan, ketika kita mau mengklik tombol apply yang ada di job platform, kita merasa bismillah nih, ini jodoh saya nggak ya? Ya bismillah lah. Dan bahkan ketika offering letter itu sudah sampai ke tahap terakhir, kita tinggal say yes or no, terkadang kita masih ada kebimbangan gitu. Apalagi orang-orang yang sangat logical thinking ya. Ini adalah pilihan yang tepat apa enggak? Balik lagi sama seperti ketika kita mungkin mencari pasangan gitu. Nah, bagi saya, kalau terkait seperti yang tadi Mas Suhar bilang, suami dan istri biarkan ini menjadi rahasia mereka lah terkait alasan mereka. Sama juga seperti ketika kita memilih karir, Mas. Bagi saya, tepat tidaknya perusahaan itu untuk kita masuki, pendapat orang lain boleh kita dengarkan kalau merasa itu butuh untuk sebagai bahan pertimbangan, tapi lebih baik itu menjadi obrolan kita dengan diri kita sendiri. Karena apa? Ini tentang why-nya kita. Ini tentang mengapa kita mau bekerja. Mungkin jawabannya career path, mungkin jawabannya adalah ingin mendapatkan penghasilan yang lebih baik lagi untuk menghidupi keluarga, atau ingin membahagiakan orang-orang yang kita sayangi. Oke, itu beberapa alasan verbalnya. Tapi di balik ini semua pasti ada why yang lebih besar lagi, yang mungkin kita pun sulit untuk bisa menceritakannya juga kepada orang lain. Jadi lebih baik kita mencoba mencocokkan why yang ada di diri kita, yang hanya diri kita yang paling tahu, dengan why yang ada di suatu perusahaan. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan besar ketika tadi kan why-nya sulit untuk kita verbalkan. Itu why-nya diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita tahu why-nya perusahaan yang secara konteks kita belum memasuki company itu dan lain-lain, ya. Nah, hal yang bisa kita coba cari tahu adalah dengan kita observasi adalah informasi-informasi terkait perusahaan tersebut, dimulai dari visi misinya perusahaan tersebut, dimulai dari histori perkembangan dari perusahaan tersebut, dimulai dari testimoni atau achievement apa yang perusahaan itu pernah dapatkan sepanjang mereka berdiri. Nah, hal-hal seperti itu dulu yang mungkin memang itu kasat mata, tapi itu mungkin menjadi gambaran why dari perusahaan itu yang mungkin kita bisa coba elaborate dengan why-nya kita. Oh iya, misalkan ya, saya orang yang sosialnya tinggi. Ketika saya melihat company saya ini juga company yang suka sering berbagi, mengutamakan
kebahagiaan pelanggan. Dia selalu mengajak, sering memberikan program CSR di dalam berjalannya perusahaan tersebut. Visi misinya juga ibaratnya memuliakan pelanggan, menebar kebahagiaan. Nah, hal-hal seperti itu kan ada connected-nya antara why-nya kita pun yang suka berbagi secara materi dengan yang membutuhkan, berbagi ilmu dengan yang ingin berdiskusi. Nah, hal seperti itu yang mungkin bisa menjadi parameter utama ketika kita ingin memilih karir. Tapi apakah itu pun akan menjadi suatu hal yang 100% akan tepat buat kita? Belum tentu juga. Karena itu tadi, kita kan belum masuk kepada perusahaan tersebut. Nah, saat kita pada akhirnya memutuskan join, ketika kita sedang proses beradaptasi di dalam lingkungan kerja tersebut pun, kita juga bisa terus memperdalam, melihat why yang ada di perusahaan tersebut. Apakah benar asumsi kita di awal ketika kita melihat hanya dari visi misi dan perjalanan company ini, why-nya itu ada related dengan kita, atau ternyata pada saat kita masuk di sana ternyata culture yang hidup di dalam perusahaan tersebut, orientasi kerja people di sana ternyata bertolak belakang nih ternyata dengan asumsi awal kita yang melihat dari visi misi dan perjalanan tersebut. Nah, di situ juga bisa menjadi poin penting gitu. Apakah pada akhirnya kita masih inline dengan company tersebut atau memang kita merasa adanya ketidaksesuaian value yang membuat kita akhirnya mengeksplor lagi peluang yang lain. Mungkin seperti itu, Mas Suhar. Jadi saya menjawab yang pertama lebih kepada bukan hanya saya, tapi juga dengan banyak orang pada umumnya ketika memutuskan berkarir, why penerapan mengapa, bagaimana, apa itu salah satunya yang bisa dipakai adalah ketika kita mencocokkan antara why kita dengan why-nya perusahaan. Nah, yang kedua, tadi Mas Suhar baru bertanya kalau mengapa, bagaimana, dan apanya bagi saya tuh apa sih? Sama seperti yang saya sebutkan dari awal. Mengapanya saya itu belajar dan mengajar mungkin hanya tentang apa. Ya, ketika saya memutuskan menjadi trainer sejak 2014 sampai sekarang, ketika saya ditanya, kenapa sih jadi trainer? Kenapa sih nyaman jadi trainer? Kenapa sih pengen long last jadi trainer? Mungkin jawaban verbal saya adalah karena di trainer itu tanggung jawab utamanya adalah belajar dan mengajar. Tapi itu mungkin hanya jawaban verbal di konteks apa. Tapi kalau di mengapa, saya lebih kepada saya bekerja itu ingin bermanfaat. Saya bekerja itu ingin bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh sendiri, tapi bertumbuh juga dengan banyak orang di sekitar saya. Saya bekerja itu ingin juga menghasilkan manfaat, bukan buat diri saya, tapi bukan buat banyak orang juga. Saya bekerja itu ingin berdampak, bukan buat hanya diri saya, tapi buat orang-orang di sekitar saya. Jadi, itu mengapanya saya. Bagaimananya ya dengan cara saya terus memaksimalkan peran saya sebagai trainer sesuai dengan kebutuhan yang ada di organisasi. Lalu apanya saya ya dalam konteks output bentuk belajar dan mengajar saya. Oke, thank you Mas Angga, udah dirangkum semuanya ya intinya. Tapi aku sepakat banget sih. Gini sih, mungkin bagi teman-teman ini agak berat ya memang obrolannya karena memang hal yang dibilang fundamental, yes banget gitu. Karena dalam, karena kan bahasanya Mas Angga ngobrol dengan diri sendiri. Kalau ngobrol sama orang, ditanya kabar, baik, itu gampang. Tapi ngobrol dengan diri sendiri itu sebenarnya sebuah tantangan ya. Gimana kita bisa mengenal diri kita, memahami sebenarnya diri kita siapa gitu ya, dan menanyakan dalam hati kita, ini cocok gak sih gitu. Nah, kadang-kadang kita itu memang disibukkan dengan segala sesuatu, akhirnya kita jarang untuk ngobrol dengan diri kita sendiri gitu. Nah, aku sepakat bahwa ini juga yang aku lakuin sama ke teman-teman ya gitu, dan mungkin kalau ada
salah satu anak magang di kantor pun juga aku juga ngajak dia sampai di sedalam ini gitu. Dia juga waktu itu kaget gila ya gue nggak mikirin sejauh itu gitu. Tapi contohnya misalkan waktu itu kan ada sesi exercise ya Mas Angga gitu, dan memang di development pertama tuh pasti aku akan ngajak teman-teman mengenal values-nya mereka apa sebenarnya gitu ya, values-nya mereka. Tapi kalau misalkan dilariin lebih dalam lagi kan sebenarnya panggilan hidupnya mereka apa sih gitu ya. Jadi kan Mas Angga cerita ya, salah satu why-nya adalah itu kan panggilan hidupnya, pengen bermanfaat, pengen bertumbuh, pengen berdampak gitu ya, macam-macam begitu. Nah sebenarnya apa sih yang menjadi values-nya mereka gitu ya, yang dari top 3-nya lah gitu, atau top 2-nya atau top 1-nya apa gitu. Nah dari situ, nah aku akan ngajak sebenarnya, oke, dari values itu sebenarnya company mana yang sebenarnya punya kesamaan nih dengan why-nya kamu nih, dengan values itu gitu. Oke, coba riset gitu ya, company mana sih gitu. Karena ketika misalkan ada kedekatan ada kesamaan antara personal values dengan company values-nya gitu ya, itu akan semakin align kan. At the end kita semakin punya satu frekuensi gitu. Karena misalkan tadi Mas Angga cerita bahwa company ini pengen connecting happiness, dan memang itu jadi part of my calling gitu kan. Ya gue seneng-seneng aja gitu. Contoh misalkan ada sebuah company yang memang dia pengen let's say tadi membuat inovasi gitu, inovasi yang pengen digaungkan atau memang values-nya adalah innovation. Nah, bagi orang-orang yang memang values-nya itu pengen creating something gitu ya, membuat inovasi, ya akan terfasilitasi di situ ya, dia akan semakin dekat gitu. Nah, ini salah satu implementasinya, mungkin agak berat banget ya emang topik ini gitu. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya juga mirip-mirip ya Mas Angga. Jadi memang aku salah satu yang gue pegangin adalah ngasih dampak, ngasih manfaat, ngasih apa yang memang gue punya gitu ya, whatever it takes gitu, gue akan kasih itu gitu. Nah perannya apa, bagaimana dengan peran yang gue jalani di situ. Let's say misalkan gue sebagai orang HR gitu ya, apapun namingnya ya, gue akan jalani peran itu sebaik mungkin dengan ngasih dampak sekecil apapun yang gue bisa kasih di situ gitu ya. Nah ketika memang company ini juga punya values-nya adalah social impact, ngasih dampak buat baik itu buat internal maupun eksternal, ya ini kayak menjadi ruang main gue gitu kan. Karena kalau di HR sendiri kan pasti ngasih dampak ke karyawan gitu ya, yang kasat mata ya, paling dekat ya, walaupun memang impact-nya bisa jauh lebih besar daripada itu. Karena at the end karyawan itu kalau semuanya ngasih dampak, ya dampaknya nggak cuma dirasain di internal itu, tapi pasti akan lebih besar lagi gitu. Nah itu tadi yang gue bisa simpulin teman-teman. Jadi salah satu tipsnya tadi memilih company itu adalah dengan coba refleksikan values-nya teman-teman apa, cocoknya dengan values-nya company. Terus itu kalau belum join. Terus tadi Mas Angga juga udah ngasih contohnya ya, ngasih tipsnya, coba research, pelajari dulu gitu ya, visi misinya, values-nya dia apa, historicalnya seperti apa, achievement-nya apa, testimoninya gimana gitu, supaya kayak kita nanti nggak beli kucing dalam karung ya gitu, tiba-tiba masuk gitu ya, literally karena kita butuh kerja gue masuk begitu, ini ternyata nggak align nih gitu. Terus akhirnya dari situ setelah teman-teman join juga ada waktu kan untuk bener gak sih merefleksikan bahwa gue cocok gak sih dengan culture yang ada di sini gitu kurang lebih, sehingga nanti teman-teman ketika memang ada kecocokan itu sama nih gitu ya, why-nya nanti akan semakin impactful lah ke depannya, dan pasti teman-teman juga akan semakin happy dan menjalaninya juga semakin menikmati. Ada tambahan satu lagi Mas. Boleh, apa tuh? Jadi tadi terkait ketika mau milih perusahaan, terus ketika kita sudah join, lalu kita mencoba meng-cross check lagi dengan ketika udah masuk di dalamnya, apakah betul asumsi kita. Lalu yang ketiga sebenarnya lebih kepada bagaimana ya, yang related dengan cerita saya di awal terkait lompatan karir Mas, yang awalnya jadi engineer tiba-tiba menjadi seorang trainer. Nah, jadi mungkin ketika kita sudah selesai pada akhirnya poin 1, proses kedua, oke, asumsi saya tepat, saya masuk ke perusahaan yang sesuai dengan panggilan hati saya, sesuai dengan value saya inline dengan perusahaan ini. Itu kondisi saya ketika di karir pertama saya di ISP tersebut. Ketika saya masuk sejak 2012 pun saya jalani 1 tahun 2 tahun, saya merasa inline dengan company tersebut. Namun bidang pekerjaan, nah, ini menjadi sesuatu yang ternyata kita di tempat yang tepat
tapi kita bukan di posisi yang tepat, bisa jadi meskipun inline kita tidak bisa memaksimalkan potensi kita dan juga tidak bisa memaksimalkan dampak kita kepada perusahaan tersebut. Nah, jadi ceritanya di proses yang saya jalani tersebut, ketika saya menjadi engineer, ada beberapa value saya yang terkait panggilan hati, yaitu konteks sederhananya adalah awareness to people. Ya. Kok peran saya sebagai engineer rasanya ada beberapa panggilan hati saya untuk bisa bertindak lebih dalam proses penyelesaian komplain pelanggan, dalam hal terkait koordinasi dengan departemen lain, dalam hal memberikan suggest, masukan, advice kepada departemen-departemen lain. Kok nampaknya terbatas ya dengan peran dan tanggung jawab saya ketika menjadi engineer pada saat itu. Sehingga ketika saya tidak dapat menempatkan itu atau menahan kepedulian saya yang mungkin bisa dibilang agak berlebih, walaupun tujuannya baik, tapi ketika saya mencoba mengikuti ya ingin memberikan dampak lebih besar daripada emang batas yang sudah diberikan pada peran dan tanggung jawab tersebut, itu membuat pada akhirnya yang saya lakukan ya terlihatnya salah di dalam bisnis proses yang ada gitu. Itulah mengapa ketika saya ternyata mendapat kesempatan mutasi ke trainer dan saya menjalani peran dan tanggung jawab baru di posisi trainer ini, kepedulian saya untuk bisa tadi berkolaborasi dengan banyak orang, memberikan dampak dan lain-lain, ternyata lebih tepat nih, lebih bisa tersalurkan dibandingkan ketika saya menjadi engineer yang ya secara peran dan tanggung jawabnya berbeda gitu. Jadi ketika kita memilih perusahaan kita rasa sudah tepat, yang mungkin bisa kita cross check yang berikutnya adalah posisi kerja, bidang karir kita gitu. Jadi memang ketika kita punya background-nya apa, pas kita bekerja kita merasa kok posisi kerja lain itu lebih saya banget ya gitu. Mungkin kita ngelihat teman kita yang sering nongkrong sama kita dari departemen lain, ngelihat sering bercerita ngobrol pas jam makan siang, pas jam ngopi, itu kok kayak yang dia ceritakan tentang kesibukan dia kok kayaknya saya happy gitu ngedengernya. Saya happy kalau saya ngebayangin saya yang bekerja di posisi dia gitu. Nah, seringkali mungkin apalagi khususnya ketika awal-awal karir, mungkin kita sering mengalami bisikan seperti itu. Nah, nggak ada salahnya ketika ada kesempatan kita mencoba untuk mendalami atau menjajal bidang karir itu. Bisa jadi ya itu tadi. Ternyata panggilan kita maksimalnya kita itu ternyata memang bisa jadi di bidang karir tersebut. Makanya ketika saya di proses interview setelah saya di bidang trainer, ketika saya di interview, ketika saya mau meng-apply pekerjaan baru, saya selalu ngasih disclaimer bahwasannya walaupun saya lulusan teknik, saya adalah orang HR, saya berbau psikologi, saya people development gitu. Karena pasti orang lain melihatnya saya adalah wah trainer tapi basicnya teknik nih gitu. Pasti udah ada keraguan dulu. Makanya saya pasti akan mulainya dengan disclaimer tersebut. Gitu sih Mas. Jadi tips tambahan lagi di yang poin ketiga adalah bidang karir. Bidang karir juga kita bisa elaborate dengan why-nya kita atau bagaimananya kita itu sesuai enggaknya dengan bidang karir yang ini atau title yang ini dengan yang lainnya. Oke, thank you Mas Angga. Jadi nyambung ya, tadi kan analoginya adalah ketika kita memilih company, terus kita perlu riset dulu, begitu udah masuk di cross check lagi, cari tahu gitu ya, ini soal company-nya, tataran company. Tapi dan ketika diturunin lagi, pasti kita punya peran di sana, gitu ya, punya posisi atau bidang yang memang kita geluti. Nah, bidang ini juga perlu di cross check ulang lagi nih, teman-teman. Dan mungkin sambilan kalau paralel adalah yang aku juga selalu pesan ke teman-teman adalah bidang apa sih yang mungkin cocok dengan teman-teman. Cocok ini adalah sesuai dengan why-nya teman-teman tadi gitu. Karena ketika misalkan teman-teman udah bisa menentukan itu dari awal, maka akan mempercepat prosesnya. Tapi kalau misalkan teman-teman
ternyata belum, nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Dan tadi kata Mas Angga, eksplorasi bidang itu, bahkan lewat cara apa tadi, ketika kita dengerin teman kita cerita, kok kayaknya kita bisa ngerasain kesenangannya gitu, mungkin kita punya interest di sana. Dan di company-ku juga sama sih Mas Angga, yang aku along the way aku berkarir juga ketemu sama orang-orang yang dulunya awalnya di marketing, pindah ke HR gitu kan, awalnya misalkan dari corporate communications, pindah ke HR, atau mungkin bisa jadi let's say dari awalnya bidangnya yang gue kenal ya, misalkan ada marketing terus tidak pindah ke let's say community development gitu. Dan memang akhirnya dia bisa semakin yakin bahwa kayaknya ini gue banget nih gitu ya. Gue bangetnya ini adalah sesuai dengan why-nya kita itu tadi. Dan itu juga di sebuah karir wajar-wajar aja, dan itu memang juga di setiap company juga punya policy untuk itu. Jadi tadi Mas Angga juga bilang gitu ya, dari engineer shifting ke dunia training itu kan, itu juga memungkinkan gitu. Dan aku yakin di company manapun juga ada namanya career path-nya, nggak harus ke atas tapi juga bisa horizontal gitu, atau cross juga. Nah, paralel dengan itu, apalagi teman-teman yang lagi menjalani let's say quarter life crisis ya, usia 20 sampai 30 itu biasanya agak rentan tuh, apalagi 25 gitu. Dan secara psikologis memang perkembangan karir di usia ini adalah tahapnya eksplorasi. Jadi teman-teman eksplorasi, cari yang paling cocok, paling sesuai, sehingga teman-teman nanti memantapkan diri bahwa ini gue banget tuh ini nih gitu. Nah, jangan sampai itu telat gitu ya, baru dirasain setelah usia 50 tahun gitu. Ya sebenarnya nggak ada kata terlambat sih, at the end nggak ada kata terlambat ya, karena nggak ada comparison-nya gitu ya, yang baik seperti apa, karena semuanya itu kan diri kita masing-masing. Tadi seperti Mas Angga bilang, kita harus ngobrol dengan diri kita masing-masing sehingga kita nanti akhirnya bisa memutuskan mana yang gue banget itu gitu. Nggak ada patokan bahwa usia segini harus begini nggak ada, karena at the end progress itu compare-nya adalah ke kita sebelumnya ke sekarang, sehingga kita terus bergerak ya gitu. Nah, kayaknya udah komplit banget tadi, memilih perusahaan udah dikasih tipsnya, memilih bidang karir juga udah kasih tipsnya gitu. Once kita memang sekarang udah merasanya adalah udah oke nih gitu ya, udah cocok semua. Kira-kira apalagi Mas Angga pesannya yang harus dilakukan oleh teman-teman nih supaya semakin unlocking potensialnya mereka, bisa ngasih dampak, bisa ngasih sesuatu gitu kan. At the end kan semuanya udah ada nih, misalkan gue udah berjodoh, udah tepat, udah ini kan, tinggal bagaimana kita membuat area atau wewenang kita ini yang kita dikasih ke kita bisa menjadi lebih impactful. Apa yang harus dilakukan? Poin terakhir ya mengenai apa, mungkin saya bisa menyebutnya terkait istilah comfort zone yang orang sering punya banyak makna mengenai comfort zone tersebut. Tapi kalau bagi saya lebih kepada zona berkembang atau zona belajar gitu. Karena yang namanya comfort zone banyak pro dan kontra. Banyak yang bilang comfort zone itu adalah zona nyaman yang ketika kita ada di zona tersebut, kita sudah berada pada jalur yang tepat untuk kita ya udah stay di sana saja. Tapi ada juga yang bilang kalau kita karir mau berkembang, kita harus keluar dari zona nyaman kita gitu. Jadi bagi saya zona nyaman dan penerimaannya untuk kedua pendapat ini ya nggak ada salahnya gitu. Tapi bagi saya untuk kita bisa memaksimalkan impact kita di dalam organisasi, kita harus kita harus buat secara terus continuous mengenai zona belajar dan zona bertumbuh kita gitu. Yang artinya kita pastikan apa yang kita telah lakukan sekarang itu harus menjadi lebih baik terus seiring berjalannya waktu gitu. Apalagi kalau misalkan pekerjaan kita itu monoton, misalkan administratif dan lain-lain. Bisa jadi memang kita merasa itu bidang karir yang saya banget gitu, tapi kan tetap aja ketika kita terbentur dengan yang namanya monoton tersebut, kita membuat pada akhirnya kita jadi agak layu sebelum berkembang gitu. Nah, makanya penting untuk kita bisa apapun bidang pekerjaan kita bikin suatu zona di dalam teritori sesuai dengan peran dan tanggung jawab kita untuk kita bisa terus belajar dan berkembang gitu. Dalam artinya tumbuhkan add value di sana, tumbuhkan inovasi di sana, tumbuhkan something spesial yang itu bisa jadi
hanya kita loh yang bisa menghadirkan, orang lain nggak punya itu. Walaupun bidang pekerjaannya sama, walaupun experience dia mungkin bisa jadi lebih banyak daripada kita, apapun itu pasti ketika kita melakukannya dengan hati, dengan tujuan yang baik, apalagi sudah sesuai dengan why-nya kita, ketika kita ngomongin apa, zona nyaman, zona bertumbuh dan zona berkembang itu bisa jadi adalah hal-hal istimewa yang pada akhirnya itulah apanya yang kita tunjukkan kepada organisasi gitu. Inovasi yang ternyata selama ini nggak ada, tapi itu hal sederhana sebenarnya, tapi ternyata meaningful ya, ternyata cukup berarti ya dalam bisnis proses kita. Ketika kita hanya sekedar menambahkan add value sedikit, ternyata maknanya kalau diterima oleh user-user kita atau oleh departemen lain itu cukup berarti ya, seperti itu sih. Jadi jangan pernah melihat teritori kita itu sebatas apa title kita gitu. Saya cuma staff, ya udah saya nggak akan bisa ngasih impact lebih daripada ya staff pada umumnya. No, itu fixed mindset yang bagi saya agak salah gitu, apalagi di zaman agile sekarang. Tapi apapun posisi kita, ketika kita memang ingin membentuk zona belajar dan bertumbuh untuk pada akhirnya kita bisa memaksimalkan peran kita terhadap organisasi, baik berupa tadi add value, inovasi, atau apapun yang unik yang hadir dari dalam hati kita, dengan kita emang sungguh-sungguh kerjakan dengan improvement terus ya, continuous improvement, itu pasti akan menjadi something big nantinya gitu sih Mas Wan. Oke, thank you Mas Angga. Jadi ini kayak menjadi punchline ya. Jadi at the end dimanapun kita berada, apapun posisinya gitu ya, jangan mengecilkan posisi itu, tapi sebenarnya kita bisa ngelakuin sesuatu lebih daripada apa yang kita bisa lakukan. Jadi menyimpulkan tadi Mas Angga bilang bahwa let's say misalkan kita jadi staff, kita jadi apapun lah di situ ya, sebenarnya jangan hanya terpaku pada itu ya, ciptakan ruang belajar dan ruang tumbuh. Dengan begitu maka kita akan terus ngasih sesuatu ke company gitu, dan bahasa kita kan kalau misalkan mungkin ya bagian karyawan lihatnya adalah bahasanya adalah kita beyond lah gitu ya, jadi sesuatu yang berbeda yang mana konotasinya positif gitu ya, sehingga kita bisa dilihat ada sesuatu dibandingin yang lain gitu. Contoh misalkan tadi Mas Angga cerita ya, sama-sama staff admin nih gitu ya, memang secara kerjaan beres gitu ya, KPI tercapai gitu, tapi apalagi nih yang mungkin kita bisa kasih gitu ya, lakukan sehingga nanti dengan sendirinya gitu itu akan membuat karir kita semakin oke ke depan gitu ya, dan itu pasti akan dilihat juga. Oke, jadi added value itu penting gitu ya, terus belajar dan bertumbuh juga penting gitu. Kadang-kadang memang juga aku ketemu sama teman-teman, let's say misalkan dia ngelihatnya dari kacamata sempit ya, bahwa ya gue mah admin doang Mas, cuman ngerjain masukin data doang gitu kan. Padahal kalau misalkan dia coba ngelihat step back ke belakang gitu, atau lihat ke atas, dia ke atas gitu ngelihat sebenarnya yang lo lakuin banyak loh gitu. Ini tuh dampaknya kemana sih gitu, ke let's say kalau kerjaan lo nggak beres itu impactnya sampai kemana nih gitu. Sebenarnya kan akhirnya why-nya itu kan semakin diimani dan diresapi kan. Iya, bukan hanya sebatas gue ngerjain ini loh, tapi gue tahu gitu ya alasan kenapa ngerjain ini tuh apa gitu. Let's say misalkan gue dapat komplain, akhirnya kalau gue ngerjain ini klien nggak bayar, company nggak dapat revenue, itu kan jadi sesuatu yang gede nih gitu. Iya ya, gue nggak kepikiran tuh kayak gitu. Nah kadang-kadang gitu ya, kita tuh harus bisa memaknai activity kita itu lebih dalam lagi dengan mencari tahu why-nya, kenapa sih gue ngerjain ini gitu ya. Kenapa sih gue harus tiap hari nginput data ini gitu kan. Sebenarnya kan maknanya why-nya itu lebih besar lagi. Waktu itu aku sempat ngobrol ya sama salah satu anak magang atau apprentice gitu ya, misalkan iya Mas, gitu kan administratif doang, padahal itu beyond itu gitu. Karena ini tuh kayak misalkan managing project management. Karena ya memang sebagian kecil ada administrasinya, walaupun memang banyak, tapi kan let's say lo managing stakeholder luar, ada berapa stakeholder yang lo manage sebuah budget juga. Stakeholder luarnya nggak cuma satu, tapi ada company gitu ya, ada karyawan kita gitu ya, atau pihak luar, ada kampus-kampus gitu, ada budget yang lo manage gitu. Itu kan
project management gitu ya, ada leadership-nya juga gitu, macam-macam. Nah, kadang-kadang kita mempersempit bahwa kita cuma ngerjain admin doang, padahal beyond daripada itu kalau kita mau nanyain soal why-nya. Nah, ini juga yang perlu teman-teman juga sambil lihat gitu ya, bahwa jangan fokus pada apanya, kata Angga ya. Kita ngelakuin ini, ngelakuin itu gitu ya, tapi why-nya itu penting banget. Jadi lagi-lagi gue juga berefleksi. Sama jangan lupa Mas, waktu itu kan sempat viral di media sosial terkait Satpam BCA, Mas. Begitu adanya pengakuan yang masif dari netizen bahwasannya salah satu value menarik atau value positif dari customer service orientation-nya BCA itu adalah dalam profil satpamnya. Netizen mengakui di kantor cabang BCA manapun, servis yang ditampilkan oleh sosok satpam di bank BCA itu adalah something yang spesial. Keramahannya luar biasa terasa, bagaimana cara dia memberikan solusi untuk dilanjutkan kepada frontliner yang berikutnya juga itu begitu berbeda. Hal-hal sederhana yang mungkin semua satpam di manapun mungkin bisa melakukannya. Tapi ya itu tadi, adanya add value yang memang menjadi beyond yang tadi Mas Suhar sampaikan, itu secara nyata itu terlihat kok oleh orang lain. Dan bahkan ini mendapatkan pengakuan secara masif oleh netizen ya. Bahwasannya waktu itu sampai dibilang hashtag Satpam BCA, yaitu tadi dengan segala hal yang menjadi experience positif yang emang itu dirasakan oleh banyak nasabahnya. Jadi yang tadi jangan mengecilkan peran sebatas title, bukti nyatanya yang mungkin bisa kita refleksi juga itu tadi, hashtag Satpam BCA tersebut. Gitu. Iya, dan aku juga dengar cerita-cerita yang lain nih, kemarin ada misalkan salah satu salah satu di industri retail lah gitu ya, dia ngasih customer service yang oke, akhirnya netizen juga mengamini itu, ngasih apresiasi, dan akhirnya bisa impact-nya sampai kedengar sama owner-nya gitu ya, terus akhirnya juga bisa dikasih apresiasi atau mungkin bisa dipromosi dan seterusnya. Tapi kan itu hanya bonus ya, tapi at the end tadi niat kita bukan karena gue mau lakuin itu deh supaya gue dinaikin, kan enggak ya, tapi balik lagi ya, why-nya kita gitu, dan akhirnya juga bonus-bonus itu akan kita nanti panen gitu di akhir. Satpam BCA kan juga ngelakuin hal seperti itu tujuannya bukan pengen jadi viral betul, kan sebenarnya kan nggak pengen begitu gitu. Iya. Jadi kan karena memang itu kayak panggilan hatinya dia aja gitu kan, bahwa why-nya dia dapat dan memang ya udah, menurut dia ini bagian dari tanggung jawab saya gitu ya, ngasih servis yang oke gitu, tapi akhirnya ditangkap berbeda, dirasain berbeda, semuanya juga mengamini itu, kesannya positif, dan akhirnya semua orang mengapresiasi itu gitu. Dan kadang-kadang nih Mas Angga, teman-teman tuh misalkan gini, ada juga yang mengeluh, iya nih Mas gitu ya, gue udah gini tapi nggak diapresiasi, nggak dilihat, bla 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 gitu. Kalau aku believe adalah kalau misalkan nih ya gitu, amit-amit lah gitu, nggak ada yang melihat itu, Tuhan melihat gitu. Dan pasti orang-orang di sekitar kita juga melihat dan bisa merasakan, dan ya ibarat kata tuh company lain juga nanti at the end akan melihat gitu siapa kita gitu. Jadi ya nggak usah khawatir bahwa kita perlu untuk tetap doing our best gitu ya. Jadi dengan kita beyond itu, ngasih whatever it takes, ngasih yang terbaik, at the end semuanya juga akan melihat dan menyaksikan dan mengamini itu gitu ya, tanpa kita harus maksa, gue udah begini nih kok nggak dikasih gitu. Jadi kadang-kadang ya kita harus berangkat dari why-nya kita aja dulu deh gitu, tanpa kita harus nyari. Itu kan motivasinya jadi berbeda ya, kalau kita ngelakuin sesuatu karena pengen viral, kita melakukan sesuatu karena pengen ini gitu. Kalau kita ngelakuin sesuatu karena why-nya kita, jadi lebih oke. Oke, kayaknya Mas Angga kita udah 1 jam lebih nih ya ngobrol, nggak kerasa gitu. Kayaknya tadi baru mulai tapi udah 1 jaman. Gitu, sebelum saya tutup, dari Mas Angga ada yang mau statement penutup buat teman-teman di sana, silahkan. Oke, thank you Mas. Sebagai penutup mungkin buat rekan-rekan, saya ingin memberikan suatu closing berupa 3 huruf, PMI. Ya, tapi ini bukan palang merah Indonesia, tapi lebih kepada P itu adalah purpose ya. Dalam kita memilih karir, dalam kita ingin memang
long last di karir kita, impact berdampak di karir kita, yang paling penting kita harus mulai dari purpose. Kita harus hidup sadar dengan tujuan kita dalam karir tuh apa sih? Ini hal yang sangat besar yang harus menjadi titik gravitasinya nih. Kita berangkat dari titik mana, kita ingin sampai titik mana dengan tujuan besar ini. Jadi harus dimulai dengan purpose yang jelas dan kita hidup sadar akan purpose tersebut. Lalu yang kedua adalah M, meaningful. Ya. Jadi ketika kita punya why yang kuat dengan purpose tersebut, bagaimananya untuk kita bisa menuju purpose tersebut adalah dengan cara kita meaningful. Dalam bekerja kita harus meaningful. Dan yang ketiga adalah impact. Ya, pada akhirnya what-nya, apanya adalah ketika impact yang kita hadirkan itu adalah impact yang nyata. Impact yang sesuai dengan purpose kita. Impact yang memang sesuai dengan personal value kita. Personal branding nomor sekian lah. Yang paling penting itu personal value gitu. Dan pada akhirnya ketika impact kita hadir secara nyata bagi organisasi, apresiasi atau hal-hal apapun itu bagi saya rasanya terlihat akan lebih kecil daripada pertumbuhan organisasi berkat andil kita juga secara langsung. Seperti itu Mas Suhar dan rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan obrolan-obrolan dari sudut pandang pengalaman saya ada sedikit banyaknya manfaat buat rekan-rekan yang menonton sesi kita sekarang. Thank you Mas Suhar. Oke, thank you Mas Angga. Udah ditutup dengan luar biasa gitu ya. PMI, Purpose, Meaningful, sama Impact gitu ya. Oke, thank you banget teman-teman yang udah setia dari awal sampai akhir gitu ya. Semoga ada pembelajaran, pasti banyak pembelajaran yang bisa diambil dari cerita tadi. Dan bagi teman-teman yang baru banget join gitu ya, jangan lupa untuk subscribe gitu karena nanti akan ada konten-konten menarik lainnya yang pasti akan berguna buat teman-teman. Dan kalau konten ini menarik, silahkan share ke rekan kerja atau mungkin jejaring teman-teman, circle-nya teman-teman supaya banyak dampak dan impact yang bisa dirasakan oleh semua orang. Seperti tadi ya, why-nya kita adalah memberikan dampak, ngasih manfaat, ngasih kebahagiaan kepada siapapun. Jadi silahkan, feel free untuk share ini kemanapun. Sehat-sehat ya Mas Angga, thank you udah spend your time untuk sharing dengan kita-kita dan teman-teman muda di sana semuanya, sahabat-sahabat super sebenarnya. Sahabat Suharyanto Putra. Jadi sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Sehat-sehat Mas Angga, semoga kita bisa ketemu offline dan kita bisa kolaborasi terus. Thank you Mas. Thank you Mas.